Halo sahabat Nusantara, selamat datang di Jejak Nusantara Podcast, podcast yang mengulik sejarah, budaya, dan alam Indonesia. Saya Richard dan hari ini kita akan membahas gunung yang belum banyak dikenal, tapi menyimpan kekayaan luar biasa, Gunung Mekonga di Sulawesi Tenggara. Bersama saya sudah hadir Mbak Rini. Selain sebagai seorang pecinta alam, beliau juga merupakan sejarawan. Terima kasih Pak Richard. Senang bisa berbagi cerita tentang salah satu gunung favorit saya di Sulawesi. Langsung saja, Mbak Rini, banyak orang mungkin belum pernah dengar tentang Gunung Mekonga. Sebenarnya gunung ini itu apa sih istimewanya? Gunung Mekonga adalah gunung tertinggi di Sulawesi Tenggara, dengan ketinggian sekitar 2.620, 2.920 meter di atas permukaan laut. Tapi yang membuatnya istimewa bukan cuma ketinggiannya, gunung ini merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Tanggea Sinua dan termasuk wilayah karst dengan ekosistem yang sangat unik. Belum lagi nilai sejarah dan budaya yang kuat dari masyarakat adat di sana. Menarik. Nah, saya dengar Gunung Mekonga punya kaitan dengan kerajaan lama. Bisa diceritakan? Benar sekali. Gunung ini menjadi bagian penting dari kerajaan Mekonga, kerajaan adat yang sudah ada sebelum era kolonial. Masyarakat setempat menganggap Mekonga sebagai tempat sakral, tempat tinggal para roh leluhur. Bahkan, nama gunung dan kerajaannya sama karena keduanya dianggap satu kesatuan alam dan kekuasaan. Wah, jadi bukan sekedar bentang alam, tapi juga bagian dari identitas budaya ya? Betul. Masyarakat adat Mekonga percaya bahwa gunung itu harus dihormati. Ada aturan adat yang disebut pombo, semacam hukum adat yang melarang aktivitas sembarangan di kawasan gunung. Kalau seseorang mau masuk hutan atau naik ke gunung, harus lakukan ritual dulu. Ada semacam izin tak kasat mata yang harus diminta dulu ke penjaga alam. Ngomong-ngomong soal alam, saya dengar banyak spesies langka ditemukan di sana. Betul sekali. Gunung Mekonga adalah bagian dari kawasan biogeografi Wallacea, wilayah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Tahun 2004, ada ekspedisi gabungan yang menemukan beberapa spesies baru katak pohon, burung, bahkan serangga yang tidak ditemukan di tempat lain. Gunung ini bisa dibilang surga tersembunyi bagi para biolog. Tapi, sekarang kawasan ini terlindungi. Sebagian besar sudah termasuk dalam Taman Nasional Pegunungan Mekonga. Tapi sayangnya, ancaman tetap ada mulai dari tambang ilegal, pembalakan liar, sampai perubahan iklim. Dan pengawasan dari pemerintah masih terbatas. Jadi masyarakat adat punya peran besar menjaga kawasan ini. Jadi mereka seperti penjaga hutan yang sebenarnya ya? Tepat sekali. Mereka menjaga bukan karena kewajiban hukum negara, tapi karena rasa tanggung jawab adat. Dan itu sangat kuat. Kalau dari sisi pariwisata, Gunung Mekonga ini sudah banyak dikunjungi pendaki? Belum banyak. Jalurnya berat dan fasilitas minim. Tapi itu juga jadi nilai plus masih alami. Belum dikomersialisasi. Pendaki yang ke sana biasanya orang-orang yang ingin riset atau memang pencinta alam sejati. Kalau seseorang mau mendaki, perlu izin khusus dari masyarakat adat? Iya. Biasanya pendaki akan didampingi pemandu lokal dan melakukan ritual kecil di pos adat sebelum naik. Ini bukan formalitas kosong, tapi bentuk penghormatan. Kalau kamu sopan terhadap alam, alam juga akan melindungimu, itu filosofi mereka. Luar biasa ya. Gunung Mekonga ternyata bukan cuma soal ketinggian, tapi juga sejarah, budaya, dan kekayaan hayati. Terima kasih banyak Mbak Rini udah berbagi cerita. Terima kasih kembali. Semoga makin banyak orang yang tahu dan peduli. Dan untuk kalian yang sudah mendengarkan, jangan lupa share episode ini ke teman-temanmu, follow kami di platform podcast favoritmu, dan tetap jaga alam serta budaya Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.